Kerusakan parah terjadi di landasan pacu Bandara Internasional Mehrabat, Teheran, Iran. Hal tersebut terjadi saat Iran kembali membuka bandara-bandara utama. Landasan pacu Bandara Internasional Mehrabat di Teheran, Iran mengalami kerusakan parah. Rekaman video menunjukkan puing-puing berserakan dan sejumlah pesawat hancur dan hangus di landasan pacu. Bagian dalam bangunan juga terlihat hancur pemirsa akibat dari serangan militer. Kerusakan terjadi saat Iran kembali membuka bandara-bandara utama. Aksi saling sandera kapal antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi setelah Korps Garda Revolusi Iran mencegat dan menyita 2 kapal berbendera Israel yang coba menerobos blokade Selat Hormuz. Amerika pun mencegat 3 kapal berbendera Iran di Selat Malaka. Sebuah video yang dirilis Korps Garda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan militer Iran berhasil mencegat 2 kapal yang berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam. Personel militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resminya, kedua kapal tersebut diidentifikasi bernama MSC Francesca dan Epaminondas. Kapal MSC Francesca disebut-sebut memiliki keterlibatan dengan Israel. Saat ini kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan. IRGC menegaskan akan menindak tegas setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran di Selat Hormuz. Sementara operasi balasan dilakukan militer Amerika Serikat yang secara agresif mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka. Operasi Amerika Serikat kini bergeser ke Selat Malaka di mana selat tersebut diyakini Amerika Serikat sebagai jalur alternatif bagi kapal-kapal tanker yang membawa minyak dari negara yang mendapat sanksi Amerika Serikat. Ketiga kapal tanker berbendera Iran yang dicegat oleh militer Amerika Serikat adalah supertanker Deep Sea, kapal Sevin dan kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah. Aksi saling sandera antara Iran dan Amerika Serikat memicu ketegangan kedua negara ini semakin memanas. Blokade tandingan yang dilakukan Amerika Serikat ini sebagai upaya untuk menekan Iran untuk mengikuti perundingan damai di Pakistan. Ya, selanjutnya pemirsa, sebuah pesawat tanpa awak atau drone milik Israel ditembak jatuh di langit Lebanon. Ya, kita saksikan pemirsa, drone milik Israel hancur usai ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Drone hancur dan terbakar usai terkena pertahanan udara. Meski gencatan senjata di Lebanon diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Israel terus menggempur wilayah Lebanon Selatan. Sementara itu, sebuah rekaman video menunjukkan bagian dari puing-puing drone atau pesawat tak berawak. Drone tersebut diduga ditembak jatuh di atas langit kota Burj El Shamali, Lebanon Selatan. Hingga kini belum diketahui adanya korban jiwa atau luka-luka akibat insiden tersebut. Yang tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Leo mengkritik sikap pelin-pelan Amerika Serikat terkait perundingan dengan Iran dan memperingatkan agar tidak memperdalam korban jiwa akibat konflik. Ya, Paus Leo menyuruhkan sikap budaya baru terhadap perdamaian dan mendesak negara-negara untuk memprioritaskan dialog dan diplomasi daripada eskalasi. Paus Leo juga mengkritik perubahan posisi Amerika Serikat saat negosiasi sedang diupayakan. Hal ini menciptakan situasi yang kacau dan kritis bagi ekonomi global dan penduduk di Iran yang tidak bersalah menderita karena perang. Tetapi juga ada seluruh penduduk di Iran, orang-orang yang tidak bersalah yang menderita karena perang ini. Iran è evidentemente molto complessa. Gli stessi trattative che stanno trattando di fare, un giorno Iran dice sì, Stati Uniti dice di no e viceversa, non sappiamo dove va, che ha creato ancora questa situazione caotica, critica per l'economia mondiale. Ma poi anche c'è tutta una popolazione in Iran di persone innocenti che stanno soffrendo per questa guerra. Io, se cambio di regime sì o no,
Non è chiaro quale è il regime in questo momento, dopo i primi giorni degli attacchi di Israele e Stati Uniti contro Iran. Piuttosto vorrei incoraggiare la continuazione del dialogo per la pace. Le parti che partecipino, che cercano, che mettono tutti gli sforzi per promuovere la pace, la minaccia della guerra, che si rispetti il diritto internazionale. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diketahui menjalani perawatan kanker prostat secara diam-diam. Hal ini diketahui dalam publikasi pemeriksaan kesehatan tahunan yang dilakukan oleh pemerintah Zionis Israel. Dalam laporan publikasi medis, Netanyahu yang kini berusia 76 tahun diketahui mengidap kanker prostat. Laporan kesehatan yang dipublikasikan sempat mengalami penundaan selama 2 jam akibat kekhawatiran pemanfaatan informasi untuk propaganda musuh. Perdana Menteri Israel ini juga sebelumnya pada Desember 2024 lalu diketahui telah menjalani operasi pembesaran prostat, pemirsa. Sebelumnya, selama menjabat, Netanyahu juga diketahui menjalani sejumlah perawatan seperti pada Juli 2023, di mana dirinya harus dirawat karena mengalami gangguan jantung dan operasi hernia pada Maret 2024. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke tank Merkava Zionis Israel di Lebanon. Pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pada serangan ini, pemirsa, pejuang Hizbullah menargetkan tank Merkava milik Zionis Israel. Selain itu, serangan ini dilakukan saat gencatan senjata masih berlangsung antara Lebanon dengan Israel. Pejuang Hizbullah menginginkan Zionis Israel keluar dari wilayah teritorial Lebanon Selatan. Ratusan warga Lebanon berduka atas meninggalnya jurnalis Amal Khalil di kota Bisrayeh. Dia tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan sebuah bangunan di Altiri, Lebanon Selatan. Amal Khalil, jurnalis wanita Lebanon, tewas saat berlindung bersama rekan-rekan sesama jurnalis di sebuah bangunan di Altiri, Lebanon Selatan. Jenazahnya ditemukan di bawah reruntuhan beberapa jam kemudian. Dalam serangan ini, 2 orang tewas dan 1 orang terluka. Ia tengah meliput di Altiri, Lebanon Selatan bersama jurnalis lainnya dan diserang drone militer Israel. Setelah jenazahnya berhasil ditemukan, kemudian dievakuasi ke kampung halamannya di Bisrayeh, Lebanon Selatan. Warga di Bisrayeh membawa peti jenazah Amal yang diselimuti bendera Lebanon sambil melantunkan doa saat pemakaman berlangsung. بدنا نتضامن مع بعضنا كصحفيين وكاعلاميين وكزملاء بتربطنا فيهم علاقه صارت وتيجي ونوقف وقفات مش بس هون بالتشييع، بدنا يعني نوقف وقفات دائما ونرفع صوتنا عالي بوجه هذا العدو الاسرائيلي بكافه المحافل لحتى يقاضي هذا العدو الصهيوني، لانه هذا العدو الصهيوني لحد هلا ما قدر حدا يردعه. Berdasarkan laporan dari Persatuan Jurnalis Lebanon, Amal Khalil adalah jurnalis Lebanon ke-11 yang tewas dalam serangan Israel. Presiden Lebanon, Joseph Aoun pun mengutuk serangan terhadap jurnalis karena melanggar hukum internasional. Dari simbol persatuan lintas iman, kini berubah menjadi saksi bisu kehancuran perang. Sebuah situs suci yang dihormati oleh umat Muslim dan Kristen di Lebanon Selatan rusak akibat pertempuran Israel dengan Hizbullah. Makam Syam'un As-Safa, salah satu murid Nabi Isa alaihi salam di Sama yang selama ini dihormati umat Muslim dan Kristen, kini menunjukkan jejak luka akibat konflik berkepanjangan.
Kondisi sebelumnya memperlihatkan keindahan situs ini berdiri megah berdampingan dengan kastil kuno Sama. Namun gambar terbaru mengungkap kenyataan pahit. Kerusakan parah akibat pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Upaya restorasi sempat dilakukan, tetapi situasi kembali berubah setelah konflik memanas. Laporan media lokal menyebut situs ini kembali menjadi sasaran serangan Zionis Israel. Pemerintah Lebanon pun bergerak cepat mengajukan keluhan ke UNESCO mendesak perlindungan terhadap situs bersejarah yang kini terancam. Di tengah konflik yang belum mereda, warisan sejarah dan nilai spiritual kembali menjadi korban. Unjuk rasa anti perang digelar di Jerman. Para demonstran menyuarakan kekecewaan peran pemerintah Jerman dalam perang yang menilai memprioritaskan kepentingan Amerika Serikat dan Israel di atas kepentingan Jerman sendiri. Puluhan peserta menggelar unjuk rasa anti perang dengan mengibarkan bendera Iran di gerbang Brandenburg, Jerman. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan sambil memegang potret para korban yang diduga menjadi korban konflik dan mengangkat spanduk bertuliskan "Satu genosida tidak membenarkan genosida lainnya". Para demonstran juga menyuarakan kekecewaan yang semakin besar terhadap peran pemerintah Jerman dalam perang. Pengunjuk rasa menilai Kanselir Friedrich Merz memprioritaskan kepentingan Amerika Serikat dan Israel di atas kepentingan Jerman sendiri. Imbas Perang Timur Tengah, inflasi tinggi menyebabkan keprihatinan bagi warga Jerman. Demonstrasi ini juga menarik sekelompok kecil demonstran tandingan pro-Syah yang berkumpul di dekatnya, meneriakkan slogan-slogan dan mengibarkan bendera singa dan matahari pra 1979. Sementara polisi bergerak untuk memisahkan kedua kelompok massa tersebut. Reza Pahlavi, tokoh oposisi Iran, disiram cairan merah oleh orang tak dikenal usai menghadiri konferensi di Berlin, Jerman. Ya, insiden penyiraman terjadi saat Reza Pahlavi, putra Syah Iran terakhir, meninggalkan lokasi acara. Pelaku mendekat dan langsung menyiramkan cairan merah yang diduga jus tomat. Petugas kepolisian yang berjaga langsung mengamankan pelaku. Hingga kini motif penyiraman masih diselidiki oleh pihak yang berwajib. Ya, insiden terjadi di tengah meningkatnya tensi politik terkait Iran serta sorotan terhadap tokoh oposisi Iran. Reza Pahlavi merupakan putra mahkota Syah terakhir Iran, Muhammad Reza Pahlavi, yang digulingkan dalam revolusi Iran tahun 1979. Ya, sejak itu Reza hidup dalam pengasingan dan aktif suarakan perubahan rezim politik Iran dan dukung sistem demokratis. اسلامی به ذوق عبور خواهد کرد ما ملت